Oke, halo Dira. Kenalin, namaku Eko Nugroho. Kali ini aku akan ngebahas cheat manajemen keuangan, khususnya untuk periode UAS. Nah, di sini ada contoh soal, sekaligus mempraktekkan bagaimana memasukkan data angka di dalam cheat ini. Nah, ini soal UAS kemarin terkait analyze project cash flow. Oke, nah di sini aku kenalin dulu fitur-fiturnya. Fitur-fiturnya yang pertama itu yang kita input adalah data terkait capex-nya, capital expenditure. Jadi ada harga perolehan, ada biaya angkut, instalasi, ini kalian isi. Dan hanya isi yang bagian kuning aja. Oke, ini buat capex. Terus ini buat depresiasinya, dia berapa tahun. Terus ini NOWC-nya kalau nggak diketahui angkanya ya. Biasanya di soal tuh udah diketahui berapa angkanya. Tapi kalau nggak diketahui ya kita cari sendiri berapa AR-nya, berapa inventory, jadi aset lancarnya berapa. Ingat NOWC itu rumusnya adalah aset lancar dikurangi liability lancar. Oke, itu jadi NOWC, Net Operating Working Capital. Nah, setelah itu data yang udah kita isi di sini nanti otomatis akan terisi di sini. Kecuali yang belum kayak NOWC tadi kan kita nggak ngisi di sini. Kenapa? Karena udah diketahui angkanya di soal. Di soal udah diketahui 250 juta NOWC-nya. Nah, jadi langsung aja tulis di sini 250 juta. Oke, sekarang kita mulai. Ini adalah lulusan STI Bintaro. Ini cuma omongan terus mereka berencana meluncurkan produk menu baru yang diproyeksikan akan bertahan 5 tahun. Oke, berarti N-nya 5. Oke, berarti N-nya 5. Nah, terus sebelum masuk kompetitor lainnya yang akan memenuhi pasar. Untuk menghasilkan produk menu baru tersebut ternyata biaya yang dibutuhkan itu untuk pengadaan ini 5 miliar. Harga cost-nya ini 5 miliar. Nah, terus selain itu membutuhkan instalasi peralatan 5 juta. Dan juga biaya pelatihan tersebut yaitu 50 juta. Biaya pelatihan ini ya. Nah, yang diproyeksikan sebesar 50 juta. Dapatlah angka 5 miliar 115 juta. Oke, ini harga perolehan dari cost-nya. Jadi menentukan cost aset dari capex itu sendiri. Nah, sekarang kita udah dapat angka 5 miliar 115 juta. Nah, sekarang udah dapat angka capex-nya. Kita hitung depresiasinya. Karena N-nya 5 tahun dan harga perolehannya udah didapat, maka depresiasinya adalah ya tinggal memasukin, otomatis ketemulah angka 1 miliar 23 juta. Ini depresiasi tahunannya. Nah, setelah itu NOWC nggak udah langsung diketahui di soal, jadi nggak perlu kita hitung, yaitu sekitar 250 juta ini. Nah, karena NOWC ini udah diketahui 250 juta, maka dapatlah angka di sini, kita masukin aja NOWC 250 juta. Capex-nya dapat dari mana? Dapat dari yang udah kita hitung tadi. Projected life-nya juga udah. Terus depresiasi expense-nya juga udah. Nah, sekarang kita masukin adalah di sini disuruh masukin tax rate, NOWC rate, sama cost of capital kalau ada. Oke. Di sini diketahui bahwa tax-nya adalah 25%. Nah, terus working capital akan dipertahankan sebesar 10%. Berarti ada NOWC sebesar 10%. Nah, ya udah kita masukin dan required rate-nya atau WACC-nya sebesar 10%. Berarti pajak 25, NOWC 10%, required rate 10%. Kita masukin data itu. Berarti di sini pajak 25%, NOWC 10, cost of capital-nya 10% juga. Selesai. Nah, karena kita udah selesai ngisi, sekarang kita ngisi di bagian cash flow-nya. Nah, di sini ada data, jadi dasarnya itu apa? Apakah peningkatan presentasi dari sales, apakah peningkatan dari sales sebelumnya, atau data penjualan. Nah, karena di soal UAS kemarin itu terkait diketahui data penjualannya, ini kan data penjualan nih, jadi dia itu nggak tergantung presentasinya berapa, tapi udah pakai data penjualan. Karena pakai data penjualan, ya udah kita masukin data penjualan 20.000, 50.000, 100.000, 120, 75 ini. Ini kita masukin semua data penjualannya. Nah, di sini kita masukin berarti dasarnya data penjualan. Kalau misal dasarnya itu peningkatan presentase dari sales awal, ya udah tinggal masukin aja peningkatan presentase dari sales awal. Tapi karena ini data penjualan, jadi kita masukin data penjualan.
Terus ini kan gunanya industri buat apa sih? Gunanya itu otomatis akan mengisi data yang ada di sini nih. Apakah kita pakai peningkatan persentase dari sales atau data penjualan. Nah, karena kita udah mengisi tiga di sini, tiga data penjualan, berarti meskipun ini kalian isi kayak apapun, ini nggak berpengaruh apa-apa. Yang berpengaruh itu di sini. Karena dasarnya nomor tiga, data penjualan. Jadi yang kita itu isi itu di sini. Sales pertama 20.000, sales kedua 50.000, sales ketiga 100.000, sales keempat 120.000, dan sales kelima 75.000. Nah, unit price-nya diketahui di soal juga bahwa harga unit price-nya itu 150.000 per paket. Ya udah, berarti tulis aja 150.000 per paketnya. Jadi dapatlah angka revenue sebesar tahun pertama 3 miliar, tahun kedua 7,5 miliar, tahun ketiga 15 miliar, tahun keempat 18 miliar, dan tahun terakhir 11.250. Selesai. Jadi kalau kita, oh ya ingat ya, isi yang ada kuning-kuningnya aja. Jadi isi yang hanya ada kuning-kuningnya. Oke. Nah, setelah itu yang terakhir kita tentukan total COGS-nya. Dasarnya apa? Apakah dasarnya ini persentase dari sales atau dasarnya itu fixed cost tambah variable cost? Karena di soal udah diketahui fixed cost dan variable cost, ya udah berarti base kita ini loh. Variable cost-nya 40.000 per paket dan fixed cost-nya 750 juta per tahun. Ya udah berarti kita masukin nih fixed cost-nya dan variable cost-nya. Nah, variable cost tadi kan 40.000 per paket per unit. Terus fixed cost 750 juta. Selesai. Kalau kita udah ngisi ini, jadi kalau kalian ngisi ini persentasenya berapa persen pun nggak kepake. Kenapa nggak kepake ya? Karena kita udah ngisi di sini nomor 2. Kecuali kalau kita isi ini nomor 1 dan ini 80%. Nah, dia langsung jadi kayak gini. Berubah kan datanya. Tapi karena kita di sini tuh pakainya fixed cost dan variable cost, ya udah isi nomor 2. Nah, jadi datanya kayak gini dan udah karena yang nomor kuning-kuningnya ini udah keisi semua, otomatis selesai, dapatlah kita NBV-nya dapat, PI-nya dapat, IRR-nya dapat, PV-nya juga dapat. Jadi udah langsung ketahui semua. Jadi free cash flow-nya juga udah keisi semua. Jadi ini bener-bener rekomend banget, lengkap buat free cash flow. Nah, terus di sini ada kesimpulannya. Intinya, jika NBV positif, maka PI-nya lebih dari 1, IRR-nya lebih dari diskon rate-nya, maka proyek diterima. Namun sebaliknya, jika NPV-nya negatif, proyek tidak diterima karena PI kurang dari 1, IRR kurang dari diskon rate. Selesai. Ini terkait project cash flow. Jadi ini benar-benar ngebantu sih menurutku. Karena tinggal kita isi aja cost of capital expenditure-nya, terus kita isi input data NOWC-nya, project life-nya, terus tax rate, NOWC, cost of capital, selesai langsung dapat angka free cash flow ini semua. Kayak gitu teman-teman. Oke, lanjut ke selanjutnya. Yang ini hanya replacement, ini nggak terlalu aku bahas ya teman-teman. Intinya ini terkait apabila terjadi gantian suatu proyek. Jadi kayak aku punya mesin lama, ku ganti sama mesin baru, ya tinggal kita isi aja. Kayak deferred cost-nya, terus NOI-nya kalau ada, book value, sale value, ini semua tinggal isi aja yang kuning. Nanti langsung dapat free cash flow sama NPV-nya juga dapat langsung kayak gitu. Tapi ini nggak terlalu bahas. Kenapa? Karena di soal-soal UAS itu biasanya yang paling penting itu project cash flow-nya ini tadi. Sekarang aku masuk ke WACC. Nah, di WACC ini terkait cost of capital. Oke, ini terkait soal UAS juga. Di sini ada soal UAS. Sebulan kemudian Tegar kembali dengan wajah kusut. Ini bla bla bla, ini omong-omongannya. Terus di sini diketahui data. Ada data bahwa ada loan 125 juta. Ada loan Bank VV 275 juta. Bondsnya 750 juta dan common shares 1,15 miliar. Nah, sekarang kita masukin data-data ini ke cicit kita. Oke, karena loan bank ini udah diketahui market rate-nya 7%, ya udah sebenarnya itu nggak usah perlu pakai cicit pun bisa karena 7% karena ini debt berarti kan kali tax ya. 7% dikali sama 1 min tax. Udah langsung dapat. Itu kalau dia udah diketahui market rate-nya. Oke. Nah, tapi kan tadi kan kita udah ngitung ya. Jadi di sini kita hitung cost of debt-nya, ada loan bank sama bonds. Jadi tax-nya 25%, maka dapatlah
cost of capital dari loan bank BST 5,25%, loan bank VV 6%, tapi yang loan payable ini ingat jangan kekecoh sama 8%. Kenapa? Aku dolin aja ya. Kenapa kok gitu? Ya karena 8% ini tuh masih coupon rate. Kalau yang diketahui coupon rate, kita harus nyari market rate-nya terlebih dahulu. Nah, jadi nggak cuma kita bisa masukin angka ke cicit, tapi kita juga harus bisa memahami apa soal-soalnya yang diminta gitu. Nah, karena coupon rate-nya 8%, berarti kita harus cari rate-nya. Di sini ada data pencarian rate. Nah, di sini. Jadi N-nya tuh 5. Terus future value-nya 1 miliar dapat dari sini value. Value-nya kan parnya 1 miliar. Terus PV-nya ini 750 juta. Ya udah kita masukin aja PV 750 juta, future value 1 miliar, PMT-nya dapat dari mana? PMT itu rumusnya adalah, aku tulis aja di sini. Itu rumusnya adalah future value atau par deh. Par dikali sama coupon rate. Nah, coupon rate-nya tadi kan 8%. Oke, jadi 1 miliar kali 8% dapat angka 80 juta. Maka langsung dapat rate, market rate-nya ini 15,56%. Nah, karena kita udah dapat market rate 15,56%, ya udah tinggal kita kaliin sama teksnya. Teksnya 25%. Berarti di sini nanti ntar ini aku isi dulu. Parnya kan 1 miliar dikali sama 8%. Nah, ini aku tinggal masukin 15%-nya. Nah, berarti dapat cost of debt-nya sebesar 11,67%. Setelah kita udah selesai, ini kan debt-nya udah selesai nih, kurang satu yaitu shares. Shares-nya dia outstanding 500.000, berarti yang beredar 500.000. Kita harus nyari price per shares-nya, jadi harga per sahamnya berapa gitu. Nah, maka harga per sahamnya kita masukin ke sini. Jadi di sini ada price-nya ini dapat dari 1,15 miliar itu, aku bagi sama share outstanding, maka dapatlah harga per sahamnya. Dapat angka 2.300. Nah, di nolnya ini 250. Kenapa bisa gitu? Karena di sini tuh tahun lalu PT Dan Bambu itu membagikan dividen 250 per lembar saham. Berarti di nolnya 250. Dan diharapkan terus tumbuh 15%. Berarti grow-nya 15%. Maka di satunya dapat langsung angka segini. Jadi kalau aku misal masukin di nolnya 300, di satunya ini juga langsung berubah gitu otomatis. Oke, ini udah ngebantu banget menurutku. Maka sekarang kita langsung bisa dapat cost of equity dari common shares ini. Ternyata angkanya adalah 27,5%. Dan karena ini shares, bagian equity dia nggak perlu dikali sama tax. Karena yang kali tax itu cuma cost of debt aja teman-teman. Cost of equity-nya ini nggak perlu. Terus ini sisanya nggak kepake, jadi kayak fluctuation ini nggak kepake. CAPM nggak kepake karena di soal nggak ada, preferensial juga nggak kepake karena nggak ada. Kalau ada ya tinggal kita isi dividennya berapa, per value-nya berapa, price-nya berapa, nanti langsung dapat cost of equity dari preferensial itu sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Tadi kita udah ngisi book value 125, 275 ini given ya, data di soal. Ini 75 pun juga given. Maka dapatlah total WACC, total value-nya adalah 2,3 miliar. Oke teman-teman, terus bobotnya udah langsung keisi otomatis. Nah di sini langsung dapat cost of financing. Jadi yang tadi udah kita isi, di sini ada debt-nya 5,25, 6, 15,56. Terus ini tuh ingat dia pasti dikali sama bobotnya. Karena bobotnya cuma 5,43%, maka WACC di loan bank itu cuma 0,2%. Loan bank VV 0,77. Ini udah otomatis keisi. Dan hasil WACC-nya itu di paling bawah dapat angka 19,8254%. Oh ya, sorry. Ini belum aku kaliin teks atau udah ya? Nah, ini itu yang dimasukin itu yang 11,67-nya. Nah, maka dapatlah ini yang paling benar. Jadi udah benar banget. Kenapa? Karena dia harus kena teks dulu. Maka WACC totalnya dapatlah angka 18,56%. Selesai, kita udah selesai dapat hasil WACC. Tinggal kita isi aja di bagian sini-sininya, yang isi kuning-kuningnya. Kalau belum diketahui rate-nya, ini tinggal isi di bagian market interest rate ini.
Terus ini buat common shares-nya, ini buat preference. Jadi ini buat ngebantu banget menurutku buat perhitungan WA CC-nya. Terus kita masuk ke performa SFB. Nah, dalam performa SFB ini terkait soal UAS tahun lalu juga, ini terkait ngebahas financial planning and forecasting. Yang pertama kita lakukan itu adalah, nah mulai isi dari sini ya, dalam artian basisnya apa? Apakah keturunan perikanan fixed asset? Peningkatan fixed asset itu dari mana? Dari persentase sales atau tetap atau peningkatan tertentu. Nah, karena di data diketahui bahwa persentase sales, percentage of sales, ya udah, karena ini udah metode paling dasar gitu loh, percentage of sales. Jadi kita pakai aja percentage of sales. Jadi ketentuan peningkatan fixed asset fungsinya untuk menginput jumlah penambahan fixed asset, apakah proporsional terhadap sales, tetap nilainya atau bertambah sebesar nominal tertentu. Jadi ya tinggal kita isi, kalau net fixed assetnya dia naik ya kita tulis percentage of sales, kalau dia tetap ya tetap, kalau peningkatan tertentu ya peningkatan tertentu. Oke, tapi kalau peningkatan tertentu di sini isi juga berapa. Nah, tapi karena ini kita udah percentage of sales, ya udah kita tulis aja percentage of sales. Nah, terus di sini kita isi salesnya ini dapat udah given di soal. Jadi di soal itu diketahui bahwa PT dan Bambu ini menjual 10.000 paket dengan harga 140.000. Berarti revenue-nya adalah price kali quantity, yaitu berarti 140.000 kali 10.000. Oke, maka dapatlah di sini sales-nya sebesar 1,4 1.400.000.000. Nah, terus sales yang di tahun kedua ini bisa dapat dari mana? Itu bisa dapat dari, kita tahu bahwa di soal diketahui kayak gini. Nah, melihat tren yang signifikan meningkat pada tahun selanjutnya, PT dan Bambu itu meningkatkan penjualan menjadi 15.000 paket. Yang awalnya 10.000 paket, sekarang 15.000 paket. Ya udah, berarti ada kenaikan 150%. Makanya di sini aku tulis salesnya awalnya 1,4 miliar dikali 150%, dapat angka 2,1 miliar. Nah, terus di soal juga diketahui bahwa jika NPM-nya, net profit margin-nya diketahui 10%, dan perusahaan membagikan 25% keuntungan sebagai dividen. Berapa DFN-nya? Berarti 10%-nya NPM, 25%-nya adalah keuntungan dividen. Kita langsung aja masukin di sini. Sorry, di sini. Nah, ini NPM-nya tahun selanjutnya itu adalah 10%, dividennya 25%. Oke, terus baru kita isi di current SFP-nya. Dapat dari mana? Dapat dari sini. Ini SFP yang ada di sini 1.400, 1.615, 3.015. Ini kita masukin semua ke data SFP. Oke, yang ada di sini. Jadi kalau udah keisi semua, selesai, langsung dapat DFN-nya. Total DFN adalah 1 juta. Ini ya jawabannya itu di DFN ini. 1.992.500.000. Jadi udah langsung dapat. Terus ini kan yang A ya. Oke. Ini sumber pendanaan. Jadi Nah, ini kalau dia masukin contoh ke notes payable, nah dia nggak bisa sih. Jadi ini bisanya tidak ada. Jadi sumber pendanaannya itu kita bisa masukin DFN-nya tuh segini gitu. Jadi langsung. Nah, terus yang B diketahui jika bisa memproyeksikan NPM-nya itu 20%, yang awalnya 10%, sekarang jadi 20% NPM-nya. Yaudah tinggal kita isi aja. Di sini NPM-nya 20%. Selesai, dapatlah DFN jadinya 935 juta. Jadi cuma kayak gitu teman-teman buat ngisi proforma SFP ini. Ini terkait proforma SFP. Ini cuma buat alternatif gross sales, trade NPM, sales DCR, DPR-nya berapa. Ini kalau ada terkait alternatif gross sales terkait balance sheet. Tapi ini jarang keluar di UAS sih. Yang biasanya keluar itu yang ini tadi. Kayak gini. Jadi langsung tahu, berarti DFN-nya tuh butuhnya segini gitu. Ini udah benar-benar ngebantu banget. Terus sekarang kita masuk ke sisi terkait forward contract. Nah, ini aku ngambil dari tugas LMS. Oke. Jadi tugas LMS itu katakanlah di sini ada hedging with forward contract. Jika analisa perusahaan Sugi Oil mengestimasikan bahwa pada akhir tahun berjalan perusahaan perlu membeli 1 juta barel minyak. Belinya 1 juta barel. Need-nya itu 1 juta. Ini barel, katakanlah barel. Intinya dia butuh 1 juta barel gitu ya.
Terus diketahui juga bahwa diolah menjadi byproduct dengan rata-rata 40 per barel. Berarti byproduct atau tulis saja refining cost-nya ini 40 berarti ya. Nah, terus volume ini nggak perlu kita isi. Jadi ini nggak ada fungsinya sebenarnya. Tapi kalau ada kayak edge vol itu baru kita isi. Tapi karena nggak ada di tata soal, jadi nggak perlu diisi. Nah, terus kita itu sepakat bahwa akan ngebeli buat delivery price atau forward kontraknya sudah 130 per barel. Oke, dan perusahaan maksud menjual dengan harga 170 per barel. Oke, berarti 170 harga jualnya, terus harga belinya 130 per barel. Jadi kita isi aja di sini, berarti hedge price kita belinya 130 dan kita jualnya 170. Jadi udah langsung selesai dapat angka yang ada di soal. Berarti ini jika tidak melakukan forward contract itu kayak gini. Kalau kita melakukan forward contract, kita akan kayak gini. Maksudnya apa? Contoh, di sini kita ngebeli dengan harga 130. Kalau ternyata harganya itu 110, tapi kita kan ngebayar 130 nih, ya kita rugi dong. Makanya kalau melakukan forward contract, di sini kita merugi. Ruginya 20 juta. Nah, tapi kalau katakanlah kita belinya 130 padahal harga saat itu 160, ya udah berarti di sini kita untung 30 juta kayak gitu. Tapi ini jika tidak melakukan forward contract. Ini kalau enggak melakukan forward contract. Kayak gitu ya teman-teman terkait forward contract. Ini langsung otomatis keisi semua. Jadi misal kita ubah harga jualnya 150. Nah, ya udah dia kayak gini bentukannya. Terus kalau misal katakanlah aku ubah harga jualnya 180, dia langsung keisi otomatis, atau 170 juga keisi otomatis. Nah, ini katakanlah aku leaknya ini 500.000 barel. Nah, dapatnya kayak gini. Nah, jadi kayak ya udah tinggal kita masukin aja kebutuhan belinya berapa unit, by produknya ada apa enggak. Terus kita sepakatnya di harga berapa sama harga jualnya berapa. Selesai dapat forward kontrak gitu. Nah, ini terkait soal satu. Terus aku sekarang masuk lagi ke call and put option. Ini materi terakhir di JJT ini. Ini tinggal kita masukin aja exercise-nya sama preminya. Oke. Jadi di sini katakanlah exercise-nya, ini aku ambil soal LMS ya. Jadi di sini ada soal LMS, soal 2. Soal 2 ini gambarkan grafik profit or loss dan contract call option yang memiliki exercise price-nya 50 dengan premi 5. Oke. Berarti exercise price-nya 50, preminya 5. Kita masukin. Exercise price-nya 50, preminya 5. Nah, maka langsung dapat buying call option-nya kayak gini, buying put option-nya kayak gini, selling call option-nya kayak gini, selling put option-nya kayak gini. Jadi langsung otomatis keluar semua, baik buying call option, buying put option, selling call option, selling put option, semuanya benar-benar langsung ada. Tinggal kita isi aja exercise-nya berapa, preminya berapa. Ini nggak kepake lagi. Kenapa? Karena ini kita udah aku perbaiki buat ngedapetin 4-nya sekaligus gitu. Jadi langsung buying call option, selling put option, udah keisi semua. Dan gambarnya itu kayak gini, ini udah fix gambarnya. Maksudnya apa? Jadi contoh, kalau buying call option gambarnya itu udah pasti kayak gini. Tinggal kalian nyocokin break even point-nya. Jadi katakanlah di sini tadi tuh break even point-nya buying call option 55, di stock price 55 ya. 55. Ya udah berarti di sini tinggal kita isi angka 55. Di titik ini berarti di sini 5 kayak gini aja. Kanannya nih ngikuti berarti di sini 60, 70, 80 kayak gitu. Berarti ini udah kayak gitu gambarnya. Jadi kayak benar-benar ngebantu menurutku, dan ini udah langsung tinggal ngemasukin itunya aja sih. Tinggal ngemasukin berapa exercise-nya, berapa preminya. Selesai kayak gitu cicit ini. Semoga sangat ngebantu buat UAS teman-teman sekalian Adirekta, dan semoga lancar dan kita menuju ke semester 5. Thank you atas perhatiannya. Terus ketemu denganku di video berikutnya. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.